Ya, hari ini aku mau bercerita kembali lagi. Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Jadi, sering sekali saya menerima konseling istri yang menderita karena ulah suami yang jahat. Jadi ada seorang ibu muda, dia mengalami sakit kanker kelenjar parosis. Itu gara-gara ulah suaminya karena dipukul, kena di sini. Jadi sakit ya. Dan bertahun-tahun dia menderita sakit. Jadi harus kemoterapi, bolak-balik operasi sampai 5 kali. Kemoterapi sampai 38 kali. Mungkin kalau nggak kuat-kuat ya, pasti sudah meninggal. Tapi dia cukup kuat bertahan. Tapi setelah sekian lama, sudah sekitar 8 tahun menderita dan juga harus bolak-balik rumah sakit, operasi, kemudian harus kemoterapi, bolak-balik begitu. Ternyata terakhir kankernya sudah menjalar ke paru-paru. Jadi organ dalam yang lain juga sudah kena kanker ya. Dan sejak dia melahirkan anak masih umur bulanan gitu, masih beberapa bulan, suaminya udah meninggalkan dia. Jahat banget karena suaminya suka judi, suka main perempuan, suka mabuk, rokoknya kenceng banget, suka mukul istri, nyiksa istri, pukul seperti itu. Orang laki dengan perempuan kan tenaganya kan berbeda. Kalau orang laki mukul perempuan, aduh kasihan yang perempuannya, apalagi dia badannya kecil. Ya dipukul-pukul kayak gitu, akhirnya sampai sakit kanker itu. Setelah kanker ini menjalar dan dokter bilang kalau ini sudah nggak usah ke rumah sakit lagi untuk kemo karena sudah nggak perlu kemo. Dokter bilang begitu, sudah nggak kemo lagi, cuma bilang begitu. Nah, setelah 3 bulan dia di rumah, ternyata demam tinggi dia. Setelah demam tinggi ini, sama gembalanya dibawa ke rumah sakit Danop Namen. 5 hari di rumah sakit, boleh pulang. Waktu berangkat dia demam tinggi itu masih bisa naik ke mobil jalan sendiri. Tapi ketika pulang dari rumah sakit, dia sudah tidak bisa berjalan, harus digendong. Dan di rumah ya sebenarnya sudah kayaknya memang sudah mau meninggal ya. Sehingga semua juga sudah mempersiapkan untuk pemakamannya. Dan ketika saya datang, saya doain, puji Tuhan, mujizat terjadi. Malam itu kalau waktu saya datang kan memang dia cuma bisa merintih, sudah tidak bisa duduk pun nggak bisa, makan nggak bisa, minum nggak bisa. Dia bilang terasa panas dalam badannya, itu seperti lebih panas dari air mendidih katanya. Saya juga tidak punya ekspektasi apapun. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana atas kehidupan dia. Dan setelah kami doakan, besok paginya pendetanya telepon saya. Katanya, ibu ini udah turun, sudah berjalan ke belakang katanya. Ke belakang rumah maksudnya. Saya tidak percaya. Tapi itulah Tuhan kita.
Dahsyat perbuatannya, selalu ajaib. Ada lagi, ibu muda lagi, orangnya putih cantik, kawin dengan begundal. Dia dapat jodohnya itu orang yang memang dari latar belakang yang kelam. Dipukul, diinjak-injak sampai rusaklah organ dalamnya karena sering mendapat pukulan. Jadi jantungnya bengkak, ginjalnya bermasalah, paru-parunya bermasalah, levernya bermasalah. Kasihan karena sering diinjak-injak suaminya. Kalau dipukul, diinjak-injak, menderita banget ya. Dia harus minum obat yang untuk mengeluarkan cairan ya. Kalau sudah bengkak semua, nggak bisa pipis, dia harus minum obat untuk bisa pipis supaya keluar cairan dari tubuhnya. Ya, sempat ikut dengan saya kurang lebih 3 tahun. Tapi setelah dia merasa tubuhnya nggak kuat lagi, dia izin pulang ke kampung. Tapi kalau di waktu dia pulang itu nggak lama, cuma 2 minggu mungkin setelah dia di kampung itu dia meninggal. Banyak sekali suami atau laki-laki yang jahat dalam perbuatannya, yang jahat di mulutnya, ngata-ngatain istrinya yang aduh kotor-kotor semua. Banyak suami yang gak benar, sudah sudah perbuatannya tercela, tapi untuk menutupi kesalahannya yang perempuan yang disalahin, yang dimaki-maki yang perempuan. Dan itu banyak sekali. Yang masih minum, judi, apalagi judi slot itu. Wow. Sekarang tuh judi slot paling banyak loh. Orang Kristen juga banyak. Sudah judi slot, selingkuh lagi. Aduh, ampun tobat. Banyak banget orang-orang seperti itu. Judi menawarkan keuntungan sesaat, tapi tidak pernah ada di ceritanya dalam dunia ini orang berjudi menjadi kaya. Nggak ada. Yang ada utangnya banyak, hidup keluarganya menjadi morat-marit. Jadi suami jangan jahat lah. Jadi suami itu yang takut akan Tuhan. Jadi pemimpin keluarga ilahi, yang bisa membawa damai sejahtera di dalam keluarga. Bukan yang jadi Mike Tyson, ninju istri, mukul istri sampai babak belur. Sudah mukul begitu, nanti dikelonin lagi. Dasar memang. Dimaki-maki, nanti ditidurin juga. Banyak laki-laki seperti begitu. Takut akan Tuhan. Itu suami yang baik. Kalau dulunya kamu pernah nakal, wajar. Tapi ketika tahu kebenaran firman Tuhan dan bertobat, jempol deh kamu. Puji Tuhan. Oke, kita akan cerita lagi tentang perjalanan hidup seorang anak manusia dengan lain cerita. Tuhan Yesus memberkati.